Selamat datang di channel Gatot Koco Primbon. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan video Gatot Koco kali ini, kita akan membahas mengenai tanda dan proses orang yang dipilih kodam leluhur beserta manfaat memiliki kodam leluhur. Kodam leluhur adalah sosok jin yang mempunyai tugas untuk mendampingi dan membantu manusia, di mana sifatnya adalah diwariskan. Jadi, kodam ini akan tetap berada pada suatu trah atau garis keturunan seseorang. Kodam leluhur ini biasanya memiliki tugas untuk menjaga suatu keilmuan agar tetap berada pada satu garis keturunan, ataupun juga mempunyai tugas lainnya seperti menjaga suatu harta atau sebagai pagar gaib dari suatu trah keluarga. Memiliki kodam leluhur ini ternyata akan membawa beberapa manfaat yang bisa dirasakan secara pribadi. Yang pertama adalah akan membuat seseorang memiliki kemampuan gaib. Maksud dari kemampuan gaib di sini adalah mampu mengetahui terkait hal-hal yang bersifat gaib, dan orang yang mempunyai kodam pendamping dari leluhur akan lebih mudah mempelajari keilmuan-keilmuan gaib daripada orang yang tidak didampingi. Orang yang sudah benar-benar menyatu atau selaras dengan kodamnya, termasuk kodam leluhur, mereka bahkan bisa masuk dan berinteraksi dengan dunia gaib. Manfaat yang lainnya adalah akan dapat memiliki aura kewibawaan yang memancar dengan kuat. Orang yang mempunyai kodam pendamping leluhur, perilakunya akan mencerminkan suatu karisma dan wibawa yang besar. Meskipun orang tersebut masih muda, namun cara berpikirnya akan menjadi sangat matang dan dewasa. Manfaat yang ketiga adalah dengan mempunyai kodam leluhur akan bisa menarik rezeki dari segala arah. Hal ini karena orang yang memiliki kodam leluhur biasanya akan lebih mudah atau dimudahkan dalam segala urusannya, termasuk sandang pangannya. Namun itu semua juga tidak terlepas dari kuasa di atas kuasa, yaitu Tuhan semesta alam. Manfaat berikutnya bagi orang yang mempunyai kodam pendamping leluhur adalah dia akan mempunyai daya pengasihan yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, tidak heran jika orang ini akan mempunyai banyak kawan dan selalu diterima di mana saja. Orang dengan kodam leluhur juga akan mudah dalam menundukkan orang lain, misalnya atasan, lawan jenis, dan lain-lain. Dengan mempunyai kodam leluhur sebagai pendamping, juga akan dapat menjaga atau memagari diri dari hal-hal yang bersifat gaib ataupun non-gaib. Artinya, kodam pendamping tersebut dapat melindungi dan membentengi diri dari berbagai macam gangguan, seperti teluh, sihir, santet, dan lain-lain. Setiap sumpah atau ucapan orang yang mempunyai kodam pendamping leluhur, itu biasanya akan terkabulkan atau akan menjadi nyata. Oleh sebab itu, bagi orang-orang yang mempunyai kodam leluhur, harap berhati-hati saat bertindak ataupun berucap. Karena ucapan yang dilontarkan dengan segenap hati atau biasanya saat sedang marah dan emosi kerap kali akan terkabulkan. Manfaat yang terakhir adalah dengan kodam pendamping yang diturunkan oleh leluhur kepada kita, kodam tersebut bisa menjadi akses atau jalan keilmuan dari para leluhur. Maksudnya adalah seperti yang sudah disebutkan, yaitu menjaga suatu keilmuan atau kesaktian agar tetap berada pada satu trah keturunan. Adanya kodam pendamping leluhur ini akan dapat mempermudah kita untuk mempelajari ilmu yang sudah dipelajari oleh leluhur kita sebelumnya, entah itu ilmu kanuragan, ilmu penyembuhan, ilmu kebatinan, dan lain-lain. Beberapa manfaat kodam leluhur tadi baru akan bisa diperoleh apabila antara kodam dengan majikan telah selaras atau telah menyatu energinya. Ketika suatu kodam leluhur mencari calon penerusnya, maka dia akan mencari orang yang masih ada hubungan darah dengan majikan sebelumnya. Kodam leluhur memilih orang yang masih satu keturunan dikarenakan dia mencari orang dengan energi yang setara dengan majikan sebelumnya. Selain itu, juga harus memiliki kesamaan energi dengan kodam itu sendiri.
Dan biasanya khodam tersebut juga terikat sumpah untuk terus mengabdi pada suatu terah keturunan. Lalu bagaimanakah tanda dan proses orang yang dipilih oleh khodam leluhur itu sendiri? Berikut ini adalah penjelasan dan tandanya. Tanda dan proses yang menjadi awalan bagi orang yang dipilih khodam leluhur adalah orang tersebut mulai bisa merasakan kehadiran sang khodam leluhur. Terkadang ada juga yang sudah ditampaki oleh sang khodam, baik secara nyata ataupun lewat alam mimpi. Dalam tahap awal ini belum tercipta adanya keselarasan energi di antara keduanya. Pada proses ini, biasanya sang khodam akan menunggu kesiapan dari calon majikannya. Kesiapan seseorang untuk menerima suatu khodam erat kaitannya dengan kematangan spiritualnya. Sehingga apabila Anda mengalami fase awal ini, sangat baik untuk memperbaiki dan meningkatkan laku spiritual Anda. Tanda dan proses yang terjadi selanjutnya jika dipilih khodam leluhur adalah Anda akan mengalami reaksi baik fisik maupun secara mental atau psikologis. Secara fisik, Anda biasanya akan mengalami kelelahan, bahkan bisa sampai pada sakit yang berkepanjangan. Namun apabila diperiksa secara medis, tidak ada tanda-tanda adanya suatu penyakit. Begitu pula akan terjadi reaksi pada mental atau psikologi seseorang. Mereka akan mengalami suatu keadaan di mana terkadang merasa seperti gelisah atau cemas yang berlebihan, juga akan berpengaruh pada kestabilan emosinya. Reaksi fisik dan mental ini akan terjadi sebagai akibat dari proses penyatuan atau penyelarasan dari energi orang tersebut dengan energi khodam leluhur. Benturan-benturan energi yang saling menyelaraskan inilah yang menyebabkan rasa sakit pada fisik maupun mental. Seseorang yang memang memiliki wadah dan spiritual yang kuat semenjak dari lahir tentunya akan melalui fase ini dengan cepat. Proses kesakitan ini juga seringkali menjadi proses pembersihan atau penebusan dari dosa-dosa atau kesalahan masa lalu yang sudah diperbuat orang tersebut. Dalam fase penyatuan atau penyelarasan energi ini, orang yang akan didampingi khodam leluhur akan semakin kuat merasakan keberadaan khodam tersebut dan dibarengi dengan diberikan penglihatan-penglihatan dari kisah hidup para leluhurnya. Setelah lewat dari fase tersebut, orang yang akan didampingi khodam leluhur ini kebatinannya mulai terbuka. Meskipun belum sempurna, hal itu akan cukup membuat dirinya menyadari bahwa ada suatu khodam yang ingin berinteraksi dan mendampinginya. Dalam proses ini, seseorang akan mulai mampu untuk berinteraksi dengan khodam leluhur, baik di dalam alam nyata dan alam gaib atau mimpi. Interaksi ini bisa berupa suatu pembicaraan, ataupun suatu wejangan-wejangan dari khodam leluhur tersebut. Orang yang berada pada fase ini biasanya akan mengalami perubahan pada pola pikir dan sikap perilakunya, yaitu menjadi lebih baik, lebih dewasa, dan lebih bijaksana. Kemudian, tanda dan proses orang yang dipilih khodam leluhur selanjutnya mayoritas akan mendapatkan pusaka atau jimat. Pusaka atau jimat ini merupakan peninggalan leluhurnya pada zaman dahulu, dan khodam leluhur akan mempercayakan orang yang dipilih untuk mewarisi pusaka tersebut. Mereka yang merasa tidak mewarisi pusaka dari leluhurnya namun didampingi oleh khodam leluhur, maka pusaka tersebut biasanya berwujud gaib dan sudah menyatu dengan tubuh dan energinya. Tanda dan proses yang terakhir adalah menyatunya antara energi khodam leluhur dan orang yang didampinginya. Fase ini ditandai dengan munculnya kemampuan gaib atau kekuatan batin secara tiba-tiba atau alami, bahkan tanpa proses belajar sebelumnya. Selain itu juga ditandai dengan diperolehnya berbagai manfaat yang sudah disebutkan di awal video tadi. Satu hal penting yang harus diperhatikan dalam menyikapi khodam adalah jangan sampai khodam tersebut menguasai Anda. Jangan sampai jin pembantu tersebut Anda tempatkan di atas kemuliaan Tuhan. Demikianlah ulasan mengenai tanda dan proses orang yang dipilih khodam leluhur beserta manfaatnya. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda semuanya. Sebagai penutup, admin doakan semoga Anda sekeluarga selalu mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.